Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 8 orang dan diketuai oleh Fadila Akbar. Anggota-anggotanya antara lain Goldamir Dolok Saribu, Nana Istiqomah, Anita, Ihsan Rahmani, Ipah Yuwandana, Aulia Rahma, dan Putri Dwi Nurrahmi. Kami akan mempresentasikan mengenai perkembangan nilai moral dan sikap anak usia dini, anak SD dan remaja. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, nilai adalah harga dan angka kepandaian. Adapun menurut Sprenger, nilai diartikan sebagai suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Menurut Harrocks, nilai merupakan suatu yang memungkinkan individu atau kelompok sosial membuat keputusan mengenai apa yang dibutuhkan atau sebagai suatu yang ingin dicapai. Dalam buku Psikologi, Perkembangan Peserta Didik oleh Profesor Sinolungan mengatakan nilai adalah suatu yang diyakini kebenarannya, dipercayai dan dirasakan kegunaannya, serta diwujudkan dalam sikap atau perilakunya. Sprenger menggolongkan nilai itu ke dalam 6 jenis, yaitu 1. Nilai teori atau nilai keilmuan 2. Nilai ekonomi 3. Nilai sosial atau nilai solidaritas, nilai agama, nilai seni, dan nilai politik atau nilai kuasa. Istilah moral berasal dari kata Latin yaitu mores yang artinya tata cara dalam kehidupan adat istiadat atau kebiasaan. Maksud moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan wajar. Istilah moral berasal dari kata Latin mores yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat istiadat atau kebiasaan. Maksud moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan wajar. Moral merupakan standar baik buruk yang ditentukan bagi individu sebagai anggota sosial. Teori Kohlberg-Hertz RH tahun 1977 tentang perkembangan moral dibagi menjadi 3 level, yang masing-masing level dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut. Level 1 moralitas prakonvensional. Tahap 1 ketaatan dan hukuman. Tahap awal perkembangan moral terutama terjadi pada anak-anak kecil, tetapi orang dewasa juga mampu mengekspresikan jenis penalaran ini. Pada tahap ini, anak-anak melihat aturan sebagai hal yang tetap dan absolut. Mematuhi aturan itu penting karena merupakan sarana untuk menghindari hukuman. Tahap 2, individualisme dan petukaran. Pada tahap perkembangan moral ini, anak-anak menjelaskan sudut pandang individu dan menilai tindakan berdasarkan bagaimana mereka melayani kebutuhan individu. Tahap 3, hubungan interpersonal. Seringkali disebut sebagai orientasi good boy, good girl. Tahap perkembangan moral ini difokuskan pada memenuhi harapan dan peran sosial. Ada penekanan pada konformitas, bersikap baik dan mempertimbangkan bagaimana pilihan mempengaruhi hubungan. Tahap 4, menjaga ketertiban sosial. Tahap 5, kontrak sosial dan hak perorangan. Pada tahap ini, orang mulai memperhitungkan perbedaan nilai, pendapat, kepercayaan orang lain, aturan hukum, penting untuk mempertahankan masyarakat. Tetapi, anggota masyarakat harus menyetujui standar-standar ini. Tahap 6, prinsip universal. Tingkat penalaran moral terakhir Kohlberg didasarkan pada prinsip-prinsip etika universal dan penalaran abstrak. Pengertian sikap. Fishbane mendefinisikan sikap adalah predisposisi emosional yang dipelajari untuk merespon secara konsisten terhadap suatu objek. Menurut Chaplin, dalam Dictionary of Psychology, menyamakan sikap dan pendirian. Captain menegaskan bahwa sumber dari sikap tersebut bersifat kultural, familiar, dan personal. Artinya, kita cenderung beranggapan bahwa sikap-sikap itu akan berlaku dalam suatu kebudayaan tertentu, selaku tempat individu dibesarkan. Jadi, ada semacam sikap kolektif yang menjadi stereotip sikap kelompok budaya masyarakat tertentu. Stephen R. Covey
mengemukakan tiga teori determinisasi yang diterima secara luas, baik sendiri maupun kombinasi, untuk menjelaskan sikap manusia, yaitu determinisme genetik, berpandangan bahwa sikap individu diturunkan oleh sikap kakek neneknya. Itulah sebabnya seseorang memiliki sikap dan tabiat seperti sikap dan tabiat nenek moyangnya. Determinisme psikis berpandangan bahwa sikap individu merupakan hasil pelakuan, pola asuh, atau pendidikan orang tua yang diberikan kepada anaknya. Determinisme lingkungan berpandangan bahwa perkembangan sikap seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan individu itu tinggal dan bagaimana lingkungan memperlakukan individu tersebut. Bagaimana atasan atau pimpinan memperlakukan kita, bagaimana pasangan kita memperlakukan kita, situasi ekonomi, atau kebijakan-kebijakan pemerintah. Semuanya membentuk perkembangan sikap individu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang anak usia dini, sekolah dasar, dan remaja. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa itu definisi anak usia dini. Di sini ada pendapat dari UNESCO tentang definisi anak usia dini. UNESCO menjelaskan, anak usia dini adalah anak yang rentan pada usia 0 sampai 8 tahun. Adapun pendapat salah satu tokoh pendidikan anak usia dini, yaitu Maria Montessori, mendefinisikan pendidikan anak usia dini sebagai sebuah proses dinamis di mana anak-anak berkembang menurut ketentuan-ketentuan dalam dari kehidupan mereka. Dengan kerja sukarela, mereka ketika ditempatkan dalam sebuah lingkungan yang disiapkan untuk memberi mereka kebebasan dalam ekspresi diri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 Ayat 14 menyatakan bahwa pendidikan usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya kita akan mengenal karakteristik anak usia dini. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, suka berfantasi ataupun berimajinasi. Yang ketiga, masa paling potensial untuk belajar. Yang keempat, memiliki rentang daya konsentrasi yang rendah. Yang kelima, pribadi yang unik. Selain karakteristik anak usia dini, ada beberapa titik kritis yang perlu diperhatikan pada anak usia dini yang berbeda dengan anak usia sesudahnya. Titik kritis tersebut adalah sebagai berikut. Titik kritis tersebut adalah yang pertama, membutuhkan rasa aman, istirahat, dan makanan yang baik. Kedua, datang ke dunia yang diprogram untuk meniru. Ketiga, membutuhkan latihan dan rutinitas. Yang keempat, cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Yang kelima, membutuhkan pengalaman langsung. Yang keenam, trial and error menjadi hal pokok dalam belajar. Yang ketujuh, bermain merupakan dunia masa kanak-kanak. Oke, selanjutnya kita memasuki tentang prinsip-prinsip anak usia dini. Anak usia dini memiliki ciri tersendiri dalam proses perkembangannya. Banyak pandangan yang dikemukakan para ahli tentang perkembangan anak usia dini ini. Salah satunya adalah prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini menurut Bredicam dan Koppel, yaitu sebagai berikut. Prinsip tersebut adalah yang pertama, perkembangan aspek dan ranah fisik, sosial, emosional, dan kognitif anak saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua, perkembangan fisik atau motorik, emosi, sosial, bahasa, dan kognitif terjadi dalam suatu urutan tertentu yang relatif dapat diramalkan. Yang ketiga, perkembangan langsung dalam rentang yang bervariasi antar anak dan antar bidang perkembangan dari masing-masing fungsi. Yang keempat, pengalaman awal anak memiliki pengaruh kumulatif dan tertunda terhadap perkembangan anak. Yang kelima, perkembangan anak berlangsung ke arah yang makin kompleks, khusus, terorganisasi, dan terinternalisasi. Kemudian yang keenam,
Perkembangan dan cara belajar anak terjadi dan dipengaruhi oleh konteks sosial budaya yang menjemuk. Yang ketujuh, anak adalah pembelajar aktif yang berusaha membangun pemahamannya tentang lingkungan sekitar dari pengalaman fisik, sosial, dan pengetahuan yang diperolehnya. 8. Perkembangan dan belajar merupakan interaksi kematangan biologis dan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. 9. Bermain merupakan sarana penting bagi perkembangan sosial, emosional, kognitif anak dan menggambarkan perkembangan anak. 10. Perkembangan akan mengalami percepatan bila anak berkesempatan untuk mempraktikkan berbagai keterampilan yang diperoleh dan mengalami tantangan setingkat lebih tinggi dari hal-hal yang telah dikuasai. Kemudian nomor 11, anak memiliki modalitas beragam, ada tipe visual, auditif, kinestetik atau gabungan dari itu untuk mengetahui sesuatu sehingga dapat belajar hal yang berbeda dengan cara berbeda pula dalam memperlihatkan hal-hal yang diketahuinya. Kemudian yang terakhir nomor 12, kondisi terbaik anak untuk berkembang dan belajar adalah komunitas yang menghargainya, memenuhi kebutuhan fisiknya, dan aman secara fisik maupun psikologis. Kemudian kita memasuki materi selanjutnya yaitu perkembangan nilai, moral, dan sikap anak usia dini. Kemudian, pengembangan sikap dan nilai moral. Pengembangan sikap nilai moral pada anak dapat melalui berbagai cara, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama kita akan mengenalkan metode bercerita, kemudian metode bernyanyi, metode berkarya wisata, metode pembiasaan, metode bermain, metode outbound, dan terakhir metode keteladanan. Perkembangan nilai, moral, dan sikap anak sekolah dasar. Salah satu aspek yang menunjang perkembangan kemahiran dalam kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah adalah dengan membantu perkembangan nilai, moral, dan sikap siswa agar tumbuh optimal. Penalaran nilai, moral, dan sikap berkait dengan kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan nilai, moral, dan sikap etika dihadapkan pada dilema tentang sikap dan perilaku yang sebaiknya dipilih. Hal itu merupakan esensi utama sebuah proses pendidikan. Pendidikan merupakan proses seumur hidup mulai dari dalam kandungan dan berlangsung dalam akhir dari kehidupan. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai pelatihan, naluri, pembina, sikap yang tepat, dan kebiasaan terhadap generasi muda. Dengan kata lain, pendidikan juga merupakan proses penanaman karakter. Moralitas dan pendidikan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi luar dan dari sisi dalam. Dilihat dari luar, moralitas mengatur cara bergaul dengan orang lain, dan dari dalam mengatur cara bergaul dengan diri sendiri. Dengan kata lain, pendidikan moral diperlukan sekaligus sebagai kontrol kondisi sosial dan sarana yang sangat diperlukan untuk aktualisasi diri. Sebagian besar dari kita, termasuk filsuf serta orang tua dan pendidik, menganggap bahwa kedua fungsi moralitas saling mendukung. Apa yang baik bagi masyarakat juga baik untuk anak-anak kita dan sebaliknya. Hubungan antara nilai, moral, dan sikap. Bagi Sigmund Freud, General Freud 1989 yang telah menjelaskan melalui teori psikoanalisisnya, antara nilai, moral, dan sikap adalah satu kesatuan dan tidak dibeda-bedakan. Dalam konsep Sigmund Freud, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama id atau das es, yang kedua ego atau das ich, yang ketiga superego atau da Umbereit. Id berisi dorongan naluriah, tidak rasional, tidak logis, tidak sadar, amoral, dan bersifat memenuhi dorongan kesenangan yang diarahkan untuk mengurangi ketenangan atau kecemasan dan menghindari kesakitan. Ego merupakan eksekutif dari kepribadian dan memerintah, mengendalikan dan mengatur kepribadian individu. Tugas utama ego adalah mengantar dorongan-dorongan naluriah dengan kenyataan yang ada di dunia sekitar. Superego
adalah sumber moral. Dalam kepribadian, superego adalah kode moral individu yang tugas utamanya adalah mempertimbangkan apakah suatu tindakan baik atau buruk, benar atau salah. Superego mempresentasikan hal-hal yang ideal, bukan hal-hal yang real, serta mendorong ke arah kesempurnaan, bukan ke arah kesenangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai, moral, dan sikap. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, lingkungan masyarakat, dan teknologi. Definisi remaja. Remaja yang dalam bahasa aslinya disebut adolescens berasal dari bahasa Latin adolescere yang artinya tumbuh untuk mencapai kematangan. Bangsa primitif dan orang-orang purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode lain dalam rentang kehidupan. Anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi. Ali dan Asrori 2006. Batasan usia remaja. Berdasarkan tahapan perkembangan individu dari masa bayi hingga masa tua akhir, menurut Erikson, masa remaja dibagi menjadi 3 tahapan, yakni masa remaja awal, masa remaja pertengahan, dan masa remaja akhir. Adapun kriteria usia masa remaja awal pada perempuan yaitu 13-15 tahun dan pada laki-laki yaitu 15-17 tahun. Kriteria usia masa remaja pertengahan pada perempuan yaitu 15-18 tahun dan pada laki-laki yaitu 17-19 tahun. Sedangkan kriteria masa remaja akhir pada perempuan yaitu 18-21 tahun dan pada laki-laki 19-21 tahun. Taleb 2010. Tugas perkembangan remaja. Tugas tersebut antara lain 1. Mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita. 2. Mencapai peran sosial pria dan wanita. 3. Menerima keadaan fisik dan menggunakan tubuhnya secara efektif. 4. Mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. 5. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya. 6. Mempersiapkan karir ekonomi. 7. Mempersiapkan perkawinan dan keluarga. 8. Memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku mengembangkan ideologi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai, moral, dan sikap pada remaja. 1. Perkembangan internalisasi nilai-nilai terjadi melalui identifikasi dengan orang-orang yang dianggapnya sebagai model. 2. Menurut psikoanalisis moral dan nilai menyatu dalam konsep superego. 3. Para sosiolog beranggapan bahwa masyarakat sendiri mempunyai peran penting dalam pembentukan moral. 4. Tingkah laku dipengaruhi oleh faktor lingkungan. 5. Interaksi sosial. 6. Faktor pribadi. 7. Moral dipengaruhi oleh perkembangan nalar. 8. Faktor kebudayaan mempengaruhi perkembangan moral. Sekian presentasi dari kelompok F. Terima kasih.